Jadi yang namanya tukang bohong itu pasti mudah marah, gampang marah. Ini sebenarnya orang pusing mesti gak tenang, Pak. Tidak ada orang ngapusi kok tenang. Nah, itulah penyakit. Tapi namanya jujur, itu enak, tenang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tampaknya yang hadir di BWM atau gedung ini sudah 30 tahun ke atas. Atau sudah 40 tahun ke atas. Oh, 50 tahun ke atas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia seperti yang sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal-amal yang baik, termasuk hadir di tempat ini. Di samping mungkin nanti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan persoalan agama, juga untuk mendapatkan pahala silaturahim. Khairul nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi usia panjang dan baik amalnya. Wasarun nasi man tola umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang bertambah usianya semakin jelek amalnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Semakin tua, semakin taat kepada Allah. Dan kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan, agar tidak dijadikan orang yang pikun. Orang yang pikun itu kita mohon kepada Allah
Kenapa kita dituntunkan supaya mohon kepada Allah? Karena orang pikun itu sudah tidak mengerti, mengenal arah dirinya repot, yang lain juga repot. Mau ke masjid malah sampai ke pasar. Maka kita mohon tidak seperti itu. Walaupun tua tapi masih sehat dan sadar. Seperti nyanyian lansia itu, tua bahagia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati rahimahullah, karena kita ini sudah usia tua, ya kita tinggal bagaimana meningkatkan kebaikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan saja judul yang tertulis di kitab Riyadhus Shalihin. Di sana tertulis judulnya Al-Muraqabah. Muraqabah, raqabah, yuraqibu, muraqabatan. Jadi kalau dalam ilmu nahwunya sorofnya muraqabah itu dikatakan bentuk masdar. Raqabah mengawasi, muraqabah pengawasan, atau juga bisa disebut muraqabah itu bentuk isim maf'ul, berarti diawasi. Saya coba tulis, pengawasan itu adalah kesadaran seorang bahwa ia selalu berada dalam pengawasan Allah. Jadi pengawasan di sini artinya pengawasan dari Allah. Orang yang merasa bahwa dirinya itu selalu berada pada pengawasan Allah. Kesadaran itu lahir karena keimanannya kepada Allah, bahwa Allah dengan sifat ilmu, mengetahui, basor, dan sama, jadi maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seseorang, termasuk kita semuanya, kapan dan di mana saja. Allah mengetahui apa yang dipikirkan oleh seseorang dan dirasakan. Jadi lahir dan batin, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Jadi orang yang sudah luar biasa kalau sudah sampai ke tingkat ini, baru mikir saja Allah sudah mengerti. Jadi saya sekarang ini sedang mikir Allah, mau mikir baik itu Allah sudah tahu. Kalau orang kan tidak tahu batinnya orang,
Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka manusia itu sebenarnya tidak bisa berbohong kepada Allah. Yang bisa dihapusi itu kan namanya manusia. Maka orang muslim yang taat dan beriman kepada Allah itu tidak mau berbohong. Dia mesti akan jujur. Walaupun kadang kejujuran itu pahit dirasakan, tapi kata Nabi, kejujuran itu meskipun pahit, akhirnya ia akan mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, alaikum bisidqi, jujurlah kamu, atau wajib kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke surga. Ini nama jujur. Walaupun berat, tapi kalau bisa jujur, itu akan berakhir dengan kebaikan. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhkanlah berbuat dosa, berbuat dusta, berbuat bohong. Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena kedustaan itu akan membawa kamu kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Fujur itu artinya menyalahi aturan, menyeleweng. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu akan mengantarkan kamu ke neraka. Ini kata Nabi, hadisnya sahih. Karena itu memang berbuat jujur, berbuat baik itu memang berat, memerlukan perjuangan. Tapi kalau berbuat jelek, berbuat bohong, itu tidak usah berjuang, mudah. Saya pernah dapat pelajaran dari Allah Yarham Bapak Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Beliau mengatakan, orang yang berbuat bohong sekali akan diikuti oleh bohong-bohong berikutnya. Tapi kalau berbuat baik belum tentu. Ya mudahnya saja kalau kita nyumbang 10.000 terus besok malah gitu Pak, makin oten gitu saja. Tidak otomatis. Tapi kalau bohong itu otomatis Pak. Jadi kalau jenengan pagi ini tidak hadir, padahal tidak ada apa-apa, tidak sakit, sehat,
tidak ada halangan apa-apa, tapi malas. Tapi kalau alasannya malas kok nggak bangun dulu kan ya. Maka waktu ditanya, Pak jenengan kok betul tidak ngausan. Tapi kok dia jawab orang ini wah lagi enggak. Kita itu betul. Mulanya yo terus nganggo ngapusi. Aku ki masuk angin. Nah, padahal ora masuk angin. Iki wis bohong sepisan. Maka ditekoni yuk pun berarti dene ora masuk angin kok berubah. Mesti ngapusi malih ning mangke. Jawabannya yo wis to. Padahal ora berubah. Nek dijawab pun yuk dibati nopo. Karena dia jawab mesti ngapusi mana, kalau tutup saya ngapusi kedua, ditutup dengan ngapusi yang ketiga. Yo mau tak obati antangin. Kalau antangin adalah duit kok baru antangin. Ngapusi dia telu kok niku. Makanya ditekoni malih. Saniki antane isih boten. Ora duwe kok. Ngapusi malih. Ayo wis entek, ngapusi terus. Makanya nek ditekoni malih, nek tugas antane ning pundi? Ora tuku kok gitu. Nah, jadi kalau yang bertanya tidak berhenti, maka dia akan berbohong terus. Nah, nanti pada akhirnya orang itu akan mengatakan sampai kita kok itu kayak Pak Polisi wae. Jadi sudah nggak senang, agak marah. Jadi yang namanya tukang bohong itu pasti mudah marah, gampang marah. Ini sebenarnya orang pusing mesti gak tenang, Pak. Tidak ada orang ngapusi kok tenang. Nah, itulah penyakit. Tapi namanya jujur. Itu enak, tenang. Apa pacaran kamu? Aku jadi harus makan nih. Malas, aku penak nih. Tidak boleh malas aja nggak pakai mana ya orang surah. Pakai malas kok. Ya. Nah, jadi kejujuran itu sesuatu yang berat. Tapi itu akan menyelamatkan dirinya. Tapi kebohongan itu sebaliknya akan menyusahkan. Kasus pengadilan itu, betul? Kenapa orang yang bermasalah kok tidak kunjung selesai? Nah, itu karena kebohongannya. Coba kalau nanti di pengadilan ditanya apakah yang menembak? Iya, gitu ya. Kenapa kok ditembak? Jadi kok mangkel ke? Nah, rampung Pak Ibu. Jadi kalau begitu kamu kena hukum 10 tahun nanti ya. Lah ditanya apakah kamu yang membunuh? Tidak.
Akhirnya kan golek saksi. Golek saksi ditekoni saksi ini. Kamu tahu nggak yang membunuh? Oh, tidak tahu. Golek saksi malih. Nek wis ping pira kok ora ono sing iso dipercaya, nek urung iso dipertanggungjawabkan, sidang ditunda seminggu lagi. Pun seminggu sidang urung iso putus, sidang ditunda. Mungkin nek wis tekan sesasi rong telung sasi disimpen. Ganti kasus ulane ke berjalan ke lumpuk-lumpuk sing wingi durung rampung wis teko sing anyar. Jadi itulah kejujuran, Pak. Maka memang Islam ini sudah menggariskan untuk keselamatan manusia. Memang total lahir itu seperti itu, menyedihkan, tapi sebenarnya itu membawa kebaikan. Kalau dalam Al-Quran itu kan walakum fil qisosi hayatun. Hukum kisos itu sebenarnya menghidupkan. Bunuh dihukum bunuh. Dengan dibunuhnya orang yang membunuh, terus membuat suasana maka ada di satu negara itu yang saya pernah baca, orang yang memperkosa itu dihukum mati. Kalau sudah mati kan tidak bisa perkosa lagi, ya, Pak. Maka wanita yang diperkosa itu jadi merasa apa wong sing merkosa wis ora ono. Tapi kalau hanya dihukum 10 tahun, setelah 10 tahun kan bebas. Sing diperkosa pakai weruh niku isih khawatir. Jadi berarti tidak aman. Itu dikatakan hayatun, menghidupkan. Tadi ini di dalam Islam itu luar biasa. Ada wong di penjara kan isi orang partai. Awas golek aku wis metu. Tak parani meneh kowe. Di penjara wae iso ngancam. Nah, itulah Bapak sekalian. Jadi kembali kepada topik muraqabah, pengawasan. Jadi kalau pengawasan itu yakin yang mengawasi itu Allah, kita nggak berani untuk melakukan tindakan kebohongan, tindakan yang tidak baik. Karena di mana saja kita ini diawasi Allah. Kenapa orang mudah melakukan tindakan yang tidak baik, melanggar aturan? Karena yang merasa yang mengawasi itu atasan atau orang lain. Maka orang lain kalau tidak melihat, kita berani berbuat. Jenengan lampu merah bablas, nolak-nolak orang polisi, malah bangga. Wah, aku mau lampu merah bablas, untung orang polisi. Jadi medine kalau polisi itu. Tapi nanti kalau ada polisi yang jaga, tidak berani. Padahal sudah ada lampu merah. Lampu merah itu wakilnya itu. Nek lampu merah mandek, ada polisi maupun tidak ada polisi tetap berhenti.
Jadi orang itu kalau tidak takut kepada Allah akan berbuat semaunya. Maka orang yang berbuat jahat, berbuat jelek, dia akan berusaha menutupi kejelekannya. Karena yang ditakuti hanya orang. Tapi kalau Allah kan tidak bisa kita tutup-tutupi. Nah, inilah tingkat ketakwaan seseorang. Maka kalau kita lihat kasus-kasus selama ini kan begitu. Maka tempat atau penjara itu tidak semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Maka bangun lagi, kok bangun lagi tuh harus tutup. Coba berapa yang sudah berapa tahun sekarang masih istirahat. Malah katanya ada yang yo jane iki statusnya isi penjara ini iso lumah-lumah itu ngerti kabar saking suwene ini malah gitu. Karena saking lamanya mungkin yang tilik barang ya lali itu suwe-suwe kan. Gak ada wis biasa pisah kali garwane, pisah kali anaknya harus biasa. Nah, itulah muraqabah. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah mafatihul ghaibi, kunci-kunci keghaiban, la ya'lamuha, tidak mengetahui kepada kunci-kunci keghaiban, illa huwa, kecuali Iya Allah. Jadi nek kula panjenengan kok mengetahui yang gaib, itu termasuk makhluk gaib. Jenengan kok iso preso sesuatu yang tidak kelihatan, berarti jenengan makhluk halus. Karena manusia itu hanya bisa melihat yang kasat mata, yang gaib tidak bisa melihat. Tapi Allah melihat. Nah, ini keyakinan kita yang harus dipegang dan juga dirasakan serta dilakukan. Bahwa Allah itu mengetahui kunci-kunci keghaiban. Jangan pun tahu preso setan. Setan itu wonten loro, minal jinnati wan nas. Lah lek sing wan nas niki sinten? Setan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Sing boten ketok jin, sing ketok manusia. Untuk mengetahui itu mudah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sadurunge min syarril waswasil khannas. Setan itu senengane bujuk-bujuk.
bisik-bisik tumindak sing ora apik. Itu setan. Bu, tidak pengajian. Pengajian apa? Kan biar tekan saiki orang gae. Nah, bisik-bisik itu. Nah, itu setan lagi. Bapak kena setan, was isu. Itu rambuhannya setan begitu Pak. Kalau dalam surah Al-Baqarah tidak ada. Aba wastakbaro. Iblis. Jadi iblis setan itu nek tumindak Allah. Dielengke supaya apik boten gelem aba tolak. Wastakbaro lan takabur. Jadi setan iblis niputi mendak Allah ning bangga. Ibu mau lampu merah bablas malah cerita, wah aku mau lampu merah bablas Pak Polisi Ramti. Kamu berbuat salah kok. Bangga. Aku ki mau nyolong duit wong tuaku le ora konangan. Tujuane bapak ora ngerti. Nek duitnya tak cukup. Kok malah bangga, itulah setan. Jadi Allah yang mengetahui yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Jadi nek jenengan napa jenenge ngubur jenazah, bar itu ditutup, jenazah itu dimasukkan terus ditutup, bar itu besok betul. Jenazah itu ajane obah-obah orang setelah ditutup. Sudah nggak ngerti dengan ditutup tangan, sudah nggak ngerti. Itu di darat masih, apalagi di laut. Ternyata berapa banyak benda-benda yang di laut tidak bisa ditemukan. Makanya sampai ada yang pencarian dihentikan. Itu harus menyerah itu. Harus mampu arat, mampu rok-rok, tetap tidak bisa berhasil. Di darat saja sudah dengan biaya yang sekian banyak masih ada yang belum ditemukan karena kena tanah longsor. Itu kalau umpamanya manusia yang longsor kempus biayanya banyak loh Pak. Oh, nurun ke lemah. Orang jam-jaman ya. Dalam aspal itu didukke. Iku nek menungso wis ora. Nek Gusti Allah memang kuasa. Nek kok ya ana sing isih gelem ra gelem taat. Walau wonten sing nantang gitu. Pada musim hujan yo boleh pawang. Pawangnya penyegah dan rahmat Gusti Allah. Nganggo pawang pas tambah deres. Lah pawangnya malah nggo payung gitu. Nah, pawangnya itu menungso biasa gitu. Nganggo mantel, nganggo payung, kok nganggo payung to Pak? Hal ora jangan. Jadi tidak bisa, Allah tak akan ditandingi.
Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Dan daun yang jatuh sehelai pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jangan kita ini mau kayak godong kayak kuning ku jatuhnya kapan? Benar nanti Pak. Nanti obsesor. Allah mengetahui. Wala habbatin fi dzulumatil ardi. Orang juga tidak mengetahui manusia. Hanya Allah yang mengetahui biji yang ada di kegelapan tubuh. Jangan pun nanti memakai tukule wiji ya apa. Jangan saat ini nyelehke kacang pun mantu bodi. Tukul kapan ya apa pun boten iso. Paling saat ini dicoblokke sesuk tiliki to. Jenengan nandur napa niku? Bobol tengok kaspo. Ngertine nek pun metu oyote niku dodole napa? Metu dadi metu kaya. Lek wonten bocah kepengin ngerti dibedol, wis durung metu mlebokke meneh. Sesuk tiliki meneh. Ceblokke meneh. Ada menungso paling boten iso. Jangan mungkin pernah coba Pak, pisang yang masih hijau dur dadi kuning. Niku ijone lunga nang ndi, kuninge lih teko saka pun nanti ngamati balik. Jadi itulah kuasa Allah. Warabbin walayabisin, benda yang basah dan yang kering. Illa fi kitabim mubin, itu sudah tertulis di catatan Allah yang nyata di Lauhul Mahfuz. Jadi semua itu sebenarnya sudah ada pada catatan Allah. Termasuk kita semuanya ini ajeng kapan sowan itu dicatat Pak. Jadi nek kula era-erangan Pak Kiai ini ojo siro banget ketika donmu bunga ono donya malaikat juru pati lira-lire maring siro gone lire malaikat arep jabut nyawa nira gone jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Dadi awake dhewe niku wonten malaikat to dikira Pak. Tapi itu menunggu Allah nanti. Jadi kita ini kalau gambarnya malaikat itu nggawa daftar. Kayak Pak Guru absen itu loh. Jadi didelok oh ki Pak Ahmad sing lenggane pojok kae oh jam 09.00. Tapi kan kita tidak tahu.
Mulane jane isimu pirang menit isih enak-enak. Jadi hidup itu sebenarnya taruhan. Kiai Haji Mas Mansur pernah menyampaikan, memang karena tidak tahuan. Jadi ting sumurnya itu pun lawas. Ting jerone itu wonten ulone gede. Iku nek wonten mriku dadi mangsane. Lah orang itu mau butuh air. Nek biyen kan zamane ngake kerekan. Sing dienggo gato kekerekane niku ya wis gapok, wis grompok. Terus lambene sumur niku gandeng bangunan wis lawas. Niku bejane wis apa meneh bangunan biyen model boten nganggo semen. Lah wong niku ajeng njupuk banyu ngangsu dheke munggah tengger lambe sumur. Niku nek nganti tiba wis tangan. Tapi karena tidak tahu, ya enak-enak. Jadi umur ini sih 5 menit. Nek gak ada boten ngerti, isi itu enak-enak. Jak ngaji semoyo, jak sholat semoyo. Sila dibutuhkan ke akhirat itu semoyo. Malah ke ngoyak tuh. Padahal umurnya mungkin sedih. Jenenge gerah sakit. Lah kula niku gadah sederek. Isih umur 22 tahun. Ketompo jadi polisi. Bocah bagus gagah. Wong tuane seneng banget. Anak itu jadi kebanggaannya. Bocah bagus gagah ketompo jadi polisi. Gandeng saking sayange bocah niku tugase kalih lih manggon dicedhake. Ben ora atur-atur. Setahun lih dadi polisi. Bar nyambut gawe tugas kapuk, tugas rada awak gitu rampunge. Terus dolan ing Semarang. Lah buka teng riko nopo dolan iku. Terus mulie wis jam 1:30 jam 2 bengi. Duka ngantuk, duka pripun labrak truk mlaku ridik mergone gawa muatan. Terus itu mulai bapak ini pulau takziah. Oh pada masuk akal. Lalu kok apa orang masuk akal? Wis kesana Gusti Allah. Iya, ora masuk akal. Lah anakku ki lagi wae tugas. Gak setahun, iki 22 tahun, bocah gagah, apa mati? Jadi yang namanya mati itu memang sudah ditentukan.
sakit juga begitu Pak. Kalau gagal contoh tak berpelajaran. Kalau saya ini sehat-sehat, kok sesuk sakit. Jadi ibu, bapak-bapak, itulah yang namanya kehendak Allah. Jadi semuanya sudah tertulis. Karena itu ada yang mengingatkan membuat perkiraan. Jangan-jangan aku wis terakhir. Nek ngono aku tak nindake amal-amal soleh. Sedekah. Nek iso 1000 ya 1000, nek 2000 ya 2000. Nek boten sah tak lupa besok nek wis kumpul 10.000 tak infakke. Oleh jarene saka 1000, aki oleh 2000 wis lere. Harus tekan itu. Jadi kita tak bisa. Jangan semuanya sama Gusti Allah. Allah tidak bisa disemayai. Itulah namanya sakit. Orang kadang-kadang tidak berpikir seperti itu. Kiamat saja Pak. Kiamat itu oleh Allah dikatakan bahwa kiamat itu datangnya batatan tiba-tiba. Bahkan di situ ada kata-kata boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Percaya betul Pak? Nek kiamat pun cepat. Padahal dia itu dia pun cepat. Betul kan saya ini deleng. Dia pun jangan dengan juga perkoisi urip. Nek pun situ lah Indonesia nyebut. Jadi kiamat itu meskipun dikatakan sudah dekat, tapi itu akhirnya juga kehendak Allah. Dan tiba-tiba batatan itu yang harus kita sikapi. Kiamat itu terjadi tiba-tiba, ujuk-ujuk. Kayak Jepang itu lah ujuk-ujuk. Sampai sekarang belum ada orang yang mengatakan bahwa besok pagi gempa. Wong sing ahli ini bahwa titik konek yang betul ngerti. Mulane nek umpamane iso ana ahli mengetahui bengi wis diumumke to. Siaran khusus warga Bantul dan sekitarnya supaya menyingkir karena besok pagi akan ternyata di rumah ujuk-ujuk pagi-pagi langsung dah. Nah itulah ibu bapak-bapak ayat 59 surat Al-An'am mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya nasib kita itu sudah ditulis oleh Allah. Nah, tinggal kita dah berjodoh yang terakhir. Yang kedua ini sih kayak kita ya udah betul-betul kasih 10 tahun dia tekan. Ada yang second apa umur 70 berarti sih 20 tahun. Itulah itu matematika itu benar. Nah Allah tidak bisa di matematika seperti itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya menyentuh sekali untuk kita semua. Untuk materi muraqabah ini malaikat ada di sekitar kita dan mengabsen kapan saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Monggo untuk dua penanya, satu atau lagi? Tidak ada? Satu, dua, belum. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dicontohkan kisos kepada sama ibu yang belum ada pertanyaan di masa itu yang menggelitik Pak saya terus guyu-guyu maka dulu ada kasus suami dipotong farjinya oleh ibunya, khususnya gimana ya? Nah, jadi dicontohkan Bapak memperkosa. Gimana untuk mengadili orang yang memperkosa itu harus diperkosa juga. Ini tentu diketerangan itu jadi kisah hubungannya dengan tadi masih. Lanjut pertanyaannya. Ya, untuk masalah hal yang goib itu termasuk gempa bumi. Itu ada yang melalui forecasting ramalannya 2023 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini kira-kira dari mana orang itu bisa merekayasa, menghitung atau mengetahui? Padahal itu termasuk hal yang itu hanya Allah yang bisa person. Saya kira itu lagi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Jadi tentang hukuman kisos itu ya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau ada yang tidak tertulis dalam Al-Quran itu nanti bisa dikiaskan. Jadi bukan kemudian zakare sing katut dipotong kalau zakare sing garwane dua tak balas bikin. Sing putri dipotong apane gitu. Jadi yang dinilai perbuatan jahatnya itu, maka nanti akan dimasukkan dalam delik hukum istilahnya, perbuatan-perbuatan yang mesti harus mendapatkan sanksi. Nah, hukumannya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu yang nanti memang ahlinya di dalam mengolah bagaimana hukum Islam. Nah, kalau tadi kan kaitannya dengan tadi perbuatan-perbuatan yang dihukum dengan kisos itu akan menenangkan orang yang katakanlah terkena. Maka tadi saya contohkan pemerkosaan. Pemerkosaan itu kan membuat orang jadi ketakutan. Kalau yang merkosa itu masih hidup, mungkin masih akan takut. Kalau ditahan 10 tahun, berarti 10 tahun bebas. Makanya ada negara tertentu yang dihukum mati. Mungkin berpikirnya nek wis mati ini wis ora iso merkosa meneh. Mungkin begitu ya. Dan makanya pelanggaran-pelanggaran itu bisa berulang karena yang lama tidak ada membuat jerah. Maka dulu sebenarnya sudah ada sinyal ya, orang yang melanggar jalan itu pertama kali sudah dimaafkan. Tapi kalau sudah berkali-kali mungkin dibolongi sime. Kalau hukum Islam kan dipotong. Dulu ada usulan dipotong frijine. Kok dipotong frijine satu berarti wis tau nyolong sepisan. Nyolong meneh potong dua. Berarti nek delok mungkin bisa nyolong apa durung itu delok tangane. Frijine.
tapi itu ya tidak bisa dilakukan, usulan itu nggak diterima. Joblos apa namanya global ship juga nggak jalan. Nah itu tentang kisos saya. Terus yang tadi memang orang-orang yang merasa punya ilmu itu terus membuat katakanlah penelitian. Tapi penelitian itu kan sebenarnya tidak pasti. Jadi kalau yang saya pahami penelitian itu menggabung-gabungkan gitu ya. Oh ya, untuk kesimpulannya begini. Tapi hakikatnya juga tidak. Ya seperti yang kita lihat, mendung itu kan tanda mau hujan. Itu sudah ditulis. Oh ini mau hujan mendung. Tapi apakah kemudian terjadi kalau mendung mesti hujan? Ternyata tidak. Begitu terus tahu-tahu padam lagi, hilang lagi, tidak jadi hujan. Karena keterbatasan manusia itu, maka sampai ada yang membuat peribahasa sedia payung sebelum hujan. Tiwas gowo payung berora udan. Tiwas ora gowo payung. Itu peribahasa itu sudah menggambarkan manusia itu sangat terbatas. Dulu sudah pernah muncul tahun 20 kiamat Pak. Saya pernah baca itu. Masa itu wis 22. Mungkin nanti muncul lagi. Nah, itulah karya orang-orang yang memang merasa punya ilmu. Tapi kadang lupa bahwa ilmu orang itu sangat terbatas. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu illa qalilan. Gitu. Jadi ilmu manusia itu sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Nah, qalilan itu kadang nggak dipahami. Bahwa ilmu manusia itu sangat sedikit. Jadi ketika ar-ruhu min amri rabbi, soal roh itu urusan Allah. Nah saya itu di rumah sakit PKO itu kadang-kadang dipanggil dulu waktu masih di jajaran direksi. Ada orang yang sudah beberapa hari itu diam, jadi koma gitu ya, terus dimasukkan ke ICU. Terus saya dibel, Ustaz mohon bisa ke ICU. Saya datang ke ICU. Ada apa? Nah ini saudara saya ini sudah sejak kemarin diam saja, mati tidak, hidup ya Pak. Terus maunya jenengan gimana? Ayo kok gak mati-mati. Padahal sudah sejak kemarin diam terus. Dan saya yang guyon, ya urusan mati kok jangan melu-melu. Tunggu aja kalau emang mati ya mati. Terus dia yang aneh itu begini, katanya itu kalau orang yang tidak mati-mati itu punya cekelan. Nah saya kata, saya duwe cekelan sinten. Ketika itu, maka si kisah itu bisa mengatasi wong pinter. Jadi orang pinter itu bisa mengambil cekelannya. Jadi yang membuat tidak mati-mati karena punya cekelan. Nah saya jadi, wah nanti kalau yang pinter bisa ngambil, kalau yang pinter mati siapa lagi ya? Berarti cari orang yang lebih.
berarti nanti akan ada orang yang nggak bisa mati karena sudah tidak ada yang pintar lebih. Nah, sehingga saya hanya bilang, Pak, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas jenengan, kalau orang sudah seperti itu, ditalqin. Talqin itu jenengan nuntun dengan ucapan la ilaha illallah. Nek kira-kira boten enten sapa tanggapan dicepake ke cedhake kupe. La ilaha illallah. Terus nek sampean kesel gantian. Ampun nanti bukti. Terus mawon. Iku jenenge turunane agama Islam. Makin mati pun. Sudah satu khawatir nek pancen sudah ditetapkan meninggal. Nek antar saudara-saudara lainnya sambil ngaji betul maca Quran, tene benar Allah. Nah, saya terus kembali ke kantor, ke ruangan saya. Ternyata sorenya meninggal dunia. Yang gua dibuat terus keleke, nato mati toh. Ya, di terus ada lagi, Pak. Jadi memang ada tanda-tanda, tapi itu juga tidak pasti. Saya disuruh datang, kemudian mana Pak ini kok sudah begini. Saya pegang kakinya, kok sudah adem, gitu. Munggah malih, kok bisa adem. Saya sudah bilang sama, tolong Pak, ini orang ditunggu, jangan ditinggal. Betul Pak, SPOE saya tidak disini kesel, tapi biasanya kalau sudah begini itu tidak lama. Oh, yang penting ditungguin dengan dibacakan la ilaha illallah. Itu ternyata munggah sampai perut nanti sampai terus sampai leher. Nanti jam 5 cukup kita, terus nanti segera ditutup. Itu tanda-tanda kupingnya wis rada. Nah, itu ada, maka saya nulis di buku pedoman rumah sakit itu ada beberapa tanda kematian. Tapi saya tetap sebutkan bahwa itu bukan kepastian, hanya tanda-tanda. Yang terakhir, ada kadang-kadang orang yang sudah sakit lama terus menjelang meninggal itu seperti sakit sehat, makan juga nggak mau ditulang, makan sendiri. Bahkan mau ke kamar mandi juga nggak mau diantar, berangkat sendiri. Karena anaknya itu sudah merasa senang, terus ditinggal yang pasar. Alhamdulillah itu sudah. Terus ke pasar guys. Nah, itu ada yang menyampaikan itu falsafah sentil itu kayak minyaknya misalnya teh wis nek sumbune baru itu bianjur di mergone teh minyake lampu niku nek sing model biyen niku nek lampu syarat mati niku padang ini yobat padang terus. Nah, pesan saya, kalau ada di antara saudara itu bapak seperti itu, jangan ditinggal. Terus loro rasa pokok itu tidak iso mlaku. Dudulang ra gelem, kamar mandi ditutup boten gelem, itu malah mengkhawatirkan. Aku terus malah senang ditinggal lonco.
Itu saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa katakanlah belajar dari keadaan yang ada sehingga kita bisa menyiapkan diri, khususnya nasib yang ada di tangan Allah, sakit, kematian. Maka tadi saya awali, sebaik-baik manusia tambah umur tambah baik, bukan malah soyo bleret gitu. Biar keisi kaum kilpah sekepe api mandak sepuh kesunan. Tapi memang kalau secara keilmuan memang begitu. Wong tua itu karepe sing keh ning tenagane wis ora. 24 kita emang 1,5 meter, Pak. Ajak bilang iya kok ndak 4 jebule ora tekan. Sikile iki wis ora. Apa 1,4 meter dari nah itulah keinginan. Maka sebagai orang tua semakin sadar, lemah tenaga, pikiran masih. Maka kalau memang sudah berat untuk ke masjid, ya sholat di rumah, membaca Quran, ya itu saja. Jadi kita usah memaksakan. Kalau Abu Bakar kan sampai kayak belakang itu. Tapi saya kira sudah tidak usah sampai begitu. Itu aja.